Halo semua, kali ini kita bakal bedah salah satu berita paling panas di dunia teknologi Asia Tenggara. Potensi merger antara dua raksasa, Grab dan Giotto. Percaya deh, ini bukan lagi sekedar gosip dan dampaknya bisa kemana-mana. Oke, kita langsung to the point aja ya. Kalau dua perusahaan ini beneran gabung, coba bayangin. Mereka itu diprediksi bisa menguasai lebih dari 91% pasar ride-hailing di Indonesia. Artinya, 9 dari 10 kali kalian pesan ojol, duitnya bakal lari ke satu ekosistem raksasa yang sama. Wow, ini skalanya benar-benar masif. Jadi, terus apa artinya ini buat kita semua? Buat kamu sebagai konsumen, sebagai investor, atau bahkan buat para mitra driver dan pemilik warung? Nah, di pembahasan kali ini, kita bakal kupas tuntas semua itu. Rumor merger ini kan udah sering banget ya kita dengar, tapi jujur, kali ini rasanya beda banget. Kenapa? Karena sekarang yang ngobrol itu bukan cuma level perusahaan lagi, tapi pemerintah Indonesia, lewat lembaga dana abadi negaranya, Sovereign Wealth Fund, juga ikut turun tangan. Nah, ini dia kuncinya. Istana bahkan secara terbuka mengakui kalau diskusi ini lagi berjalan dan fokusnya langsung ke dampak sosial buat 3,1 juta mitra pengemudi. Ini artinya apa? Ini berarti urusannya udah bukan lagi sekedar bisnis ke bisnis, tapi udah naik level jadi isu kebijakan publik nasional. Serius banget kan? Oke, pertanyaannya sekarang, gimana caranya dua perusahaan segede ini bisa bersatu? Secara teknis, ada dua skenario utama yang paling mungkin terjadi. Oke, jadi ada dua jalan nih. Yang pertama dan yang paling realistis adalah akuisisi langsung. Grab beli saham Goto, terus nanti wajib kasih penawaran tender buat semua investor publik. Jalur ini paling simpel dan paling cepat. Nah, skenario kedua itu merger lintas negara. Wah, ini ribetnya minta ampun. Kenapa? Karena harus menyatukan aturan dari OJK di Indonesia, Nasdaq, sama SEC di Amerika. Secara teknis sih mungkin, tapi dari kacamata bisnis, akuisisi jauh lebih masuk akal. Oke, sekarang kita masuk ke dagingnya. Mari kita lihat dampak merger ini dari tiga sudut pandang yang paling kena imbasnya langsung. Pertama, buat kalian para investor retail yang pegang saham Goto, nasib portofolio kalian itu, suka atau tidak suka, bergantung pada satu hal krusial. Berapa harga penawaran tender alias tender offer yang bakal ditawarin Grab? Kutipan ini pas banget. Dulu ada kasus merger XCL sama Friend. Nah, ini jadi pelajaran berharga. Secara hukum, harga penawarannya mungkin dinilai wajar. Tapi kenyataannya buat investor retail, mereka merasa harga itu sangat nggak adil dan merugikan banget. Ini risiko nyata yang harus benar-benar diwaspadai. Sekarang, kita ngomongin diri kita sendiri nih, para konsumen. Dengan hilangnya satu pesaing utama, pertanyaan besarnya adalah, gimana nasib diskon dan promo gila-gilaan yang selama ini kita nikmati? Grafik ini udah ngejelasin semuanya. Waktu persaingan masih ketat, perusahaan itu rela bakar duit buat kasih kita promo kan? Tujuannya biar kita pakai aplikasi mereka. Tapi kalau saingannya udah nggak ada, ya buat apa lagi mereka bakar duit? Logikanya, tarif bakal pelan-pelan kembali ke harga normal, dan ya, era promo besar-besaran kemungkinan besar bakal jadi kenangan. Terakhir, tapi jelas gak kalah penting, kita lihat dari sisi mitra pengemudi dan para merchant. Gimana posisi tawar mereka kalau pilihannya tinggal satu ekosistem dominan? Alurnya sebenarnya cukup jelas ya. Saat ini kan ada dua aplikasi, jadi para mitra bisa tuh pindah-pindah, cari mana yang kasih insentif atau komisi paling bagus. Tapi, kalau nanti sudah terkonsolidasi, pilihan itu hilang. Coba bayangin, kalau tiba-tiba komisi dipotong atau insentif dikurangi, mereka mau pindah kemana? Nggak ada lagi alternatif yang sepadan. Ujung-ujungnya, posisi tawar mereka jadi lemah. Nah, di tengah-tengah semua ini, tiba-tiba muncul satu pemain baru yang perannya penting banget. Danantara, lembaga pengelola investasi milik pemerintah kita. Loh, kok mereka bisa tiba-tiba jadi kunci di cerita korporasi sebesar ini? Jadi gini, salah satu peran yang mungkin dimainkan Danantara adalah menyediakan apa yang disebut exit liquidity. Bahasa gampangnya begini, Danantara bisa masuk untuk membeli saham dari investor-investor awal Goto, misalnya para venture capital. Ini ngasih jalan buat mereka untuk mencairkan investasi jutaan dolar mereka yang udah ditanam bertahun-tahun. Intinya, biar mereka bisa untung. Ini mekanisme finansial yang wajar, tapi jadi sensitif banget kalau yang dipakai adalah uang negara. Dan disinilah letak sensitivitasnya. Begitu uang negara ikut bermain, apalagi ada individu yang mungkin punya koneksi di kedua sisi. Dulu sebagai investor awal, sekarang sebagai pengelola dana negara, transparansi itu jadi harga mati. Proses valuasinya harus dibuka seterang-terangnya ke publik untuk menghindari kecurigaan adanya potensi konflik kepentingan.
Oke, jadi setelah kita bedah semua kerumitan ini, apa sih poin-poin paling krusial yang harus kita awasi bareng-bareng seiring berjalannya waktu? Ini dia rangkumannya. 4 pilar yang jadi penentu. Pertama, harga tender. Ini soal nasib para investor. Kedua, syarat dari KPPU. Ini benteng pelindung kita dari monopoli. Ketiga, transparansi dan antara. Ini soal menjaga kepercayaan publik. Dan yang paling penting, harus ada aturan main yang jelas untuk melindungi tarif konsumen dan komisi para mitra. Ini yang akan menentukan apakah merger ini pada akhirnya menguntungkan semua pihak atau cuma segelintir orang. Pada akhirnya, pertanyaan besarnya cuma satu. Dan ini adalah pertanyaan yang sangat penting. Apakah merger ini murni untuk menciptakan efisiensi yang sehat bagi ekosistem? Atau jangan-jangan ini adalah langkah untuk menciptakan sebuah dominasi pasar yang absolut? Jawabannya bakal membentuk wajah ekonomi digital Indonesia di masa depan. Mari kita awasi terus kelanjutannya.